Iya apa? Kamu mau nanya apa? Apa tadi yang 5 tadi yang Turonggo? Nggak ngerti. Oh, makanya jangan menyepelekan sama burung perkutut kan gitu. Makanya kalau kamu ibaratnya ada kalau orang Jawa, orang Jawa, kamu kan anaknya orang Jawa. Karena orang Jawa itu memang harus punya pedoman atau pakem. Intinya pedoman atau pakem itu kayak bapakmu punya pelihara perkutut, kamu sirikin, kamu gini-gini, salah kamu. Karena apa? Lelaki sejati itu punya 5 wasto itu kalau orang Jawa. Ngerti nggak 5 wasto? Nggak ngerti? Wasto itu apa? Wasto itu artinya apa? Wasto itu 5 keistimewaan. 5 wasto. Satu ya, Wismo. Wasto itu keistimewaan. Nah, 1 Wismo, 2 Garwo, 3 Curinggo, 4 Turonggo, 5 Kukilo. Apa itu? Apa ya? Nggak tahu sama sekali. Baru dengar. Yang dimaksud dengan Wismo itu adalah rumah. Ya, jadi seorang lelaki harus memiliki rumah, kan gitu. Nah, kalau udah punya rumah harus punya garwo. Garwo itu tahu nggak tuh? Apa? Garwo itu sigarane nyowo. Sigarane nyowo itu apa? Bojo, istri. Sigarane nyowo itu artinya? Ya belahannya jiwa, istri. Gitu. Nyambungnya ke garwo, belahan jiwa. Nah, kan makanya dinamakan garwo. Garwo itu adalah sigarane nyowo adalah istri, bojo. Berarti wong lanang kudu duwe bojo. Makanya itu ada pepatah yang bilang di depan apa namanya ada suami yang sukses, di belakangnya itu ada seorang. Jos. Nah, terus Wismo tadi tahu kan, Wismo itu adalah wisma atau yang dinamakan rumah tempat tinggal. Nah, garwo. Nah, ketiga itu Curinggo adalah pusaka atau sejenis, kalau zaman dulu ya sejenis keris atau sejenis apa kan gitu. Itu hanya sebagai simbol kesatria gitu. Kayak keris kayak gitu. Iya, kayak keris. Kalau orang sekarang kan untuk mencari sesuatu itu kan nggak butuh pakai keris seperti satria, enggak. Yang penting punya alat atau senjata untuk mencari sandang pangan, menjadi papan tadi kan, tempat tinggal dan sebagainya kan gitu. Intinya sebenarnya begitu pastanya ini. Nah, Turonggo itu adalah tunggangan atau tumpaan atau kendaraan, yaitu dulu kalau zaman dulu itu udah ya. Sekarang mobil motor itu lahir dan sebagainya karena udah anu kan. Nah sekarang yang kelima adalah Kukilo. Kukilo itu adalah rungon-rungon atau onen-onen. Onen-onen apa? Atau barang yang dibunyi lah, intinya kan gitu, yang mengeluarkan suatu nada lagu dan sebagainya. Ya kayak gitu apa itu kan. Nah tapi sebenarnya Kukilo itu adalah sebuah burung, yaitu bisa dibilang burung perkutut gitu, burung anggungan. 5 itu masih nyambung ke burung perkutut semua gitu? Ya 5 itu memang sebenarnya lelaki, itu bukan menyambung ke semua burung perkutut, itu bukan. Tapi lelaki sejati harus memiliki 5 wasta itu. Tapi di salah satunya 5 itu ada burung perkutut. Nah, di salah satunya 5 itu ada burung perkutut untuk anggungan seorang lelaki sejati kan gitu. Nah, atau yang dinamakan orang lelaki yang udah mapan. Nah, kalau zaman sekarang kan enggak, udah mentang-mentang udah banyak MP3, burung ditinggalkan dan sebagainya. Ini tapi kalau misalkan yang nggak punya burung perkutut gimana? Ya nggak punya burung perkutut nggak masalah, tapi kan lebih baik, lebih abdolnya memang harusnya wastanya begitu. Gitu. Jadi intinya kalau kita sama aja, kita gimana ya? Kalau kita menjalankan amanah atau kita seorang Islam kan, kita berarti harus memiliki 5 kewajiban apa gimana kan, harus ada semua kan gitu. Ya nggak bedanya iman berapa atau berapa, terus kita punya ketentuan di situ apa aja kan, kita bisa sama, nggak beda halnya kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau orang lelaki sejati itu yaitu tadi ada 5 wasta.
lima wastonya itu yaitu satu wisma itu harus kalau bisa ya, bukan kalau bisa, memang seorang lelaki kan karena tarnya butuh punya anak ya, setidaknya harus punya rumah kan gitu. Terus wisma itu kedua, garwo itu harus punya istri. Masa seorang lelaki nggak mau punya istri, kapan nikahnya kan gitu. Kan gitu. Terus ketiga itu tadi curinggo atau alat atau namanya pusaka dan sebagainya lah ya. Kalau kita pakai memuri-muri budayanya orang dulu, berarti kan 5 itu memang harus kita pakai. Nah terus itu, nah diantaranya yang main terbaik memang Kukilo itu adalah burung anggungan atau burung perkutut. Sebenarnya banyak anggungan, terkukur juga bisa masuk, semuanya bisa masuk, tapi sebenarnya kalau kayak perkutut itu juga nggak sempurna juga dok, kalau belum ada burung terkukur. Terkukur itu yang kayak mana? Yang kayak itu tuh. Nang terkuku itu namanya. Kan dia sama ya, apa namanya, nggak ada bedanya ya, apa sih, sama aja warnanya itu, warnanya sama, tapi dia kan lebih gede dan suaranya juga beda yang gitu. Nah karena terkukur ini adalah sarung daripada burung perkutut tersebut. Berarti masih kayak kembaran gitu? Iya masih kayak kembaran, saudaraan, masih saudara lah. Nggak bedanya antara kalau di hutan itu antara harimau sama kucing. Kucing itu paling dihargai dan dihormati daripada harimau kan gitu. Padahal harimau raja hutan kan lebih besar. Nggak bedanya dia, burung perkutut ini lebih tua daripada burung terkukur tersebut. Jadi adik gitu ya. Adik-adik ya, nggak bedanya gitu. Kucing itu lebih tua daripada harimau kan gitu. Nah entar di situ ada juga namanya dananan, yaitu bisa burung anggungan lain, entah itu burung gemek, entah itu burung gemek itu juga bisa itu. Bisa. Burung gemek itu yang kayak ayam itu kan? Yang itu kan? Nah ada juga yang apa burung ini apa namanya burung puter yang putih tadi kan ada, tahu kan tuh? Itu mah. Masa? Oh iya. Nah itu, jadi tapi nggak semua burung perkutut itu ada yang bagus. Jadi kalau ngomongkan burung perkutut itu bagus enggaknya itu udah dipilih. Iya, dipilih di jenisnya, begini dan itu pun udah ada preferensi sendiri-sendiri. Ada level-level. Ada yang membawa keberuntungan, ada yang membawa kesialan dan sebagainya kan gitu. Ya contoh yang paling kadang ya banyak orang ada yang seneng sih, ada yang seneng, ada yang mencari. Tapi kalau pribadi Pak D sendiri kayak buntel mayit itu kurang. Buntel mayit itu apa cara ngebedainnya buntel mayit sama yang burung biasa itu kayak mana? Oh, mau tahu kamu? Ya tenang, tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Nanti ambilin. Sedikit burung yang namanya buntel mayit. Kalau kita lihat seperti ini tidak ada perbedaan sama sekali burung lain, iya kan? Nggak ada bedanya kan? Nah tuh lihat, kita lihat ya, ini kita lihat, kita perhatikan, ini nggak ada perbedaan daripada burung ini kelainan, ya nggak? Ada kelainan nggak? Sama kan? Nah, tapi yang dinamakan daripada buntel mayit atau di buntel mayit ini ada tiga nama. Satu buntel mayit, dua gondong mayit, tiga gotong mayit atau junjung mayit. Gondong mayit itu adalah burung yang memiliki aura mengeluarkan bau. Nah, kalau gotong mayit
itu juga sama, tapi perbedaan ada sendiri. Tapi ini kita buka yang buntel mayat aja ya, supaya untuk tahu. Kalau kita pegang begini, kita pegang begini, kita ginikan, dia tetap tak terlihat ya. Apa perbedaannya? Bedanya? Gak ada kan? Nih, perbedaannya di sini. Cute. Ada warna apa sih, kayak merah? Putih. Merah apa putih? Putih satu. Oh, yang ini aku kirain dalam ini. Ini perbedaannya satu ini. Nah, perbedaan bulu satu ini ya. Perbedaan bulu satu ini kanan kiri. Kanan kiri ini ada. Tapi maaf, ini karena tadi tercabut gara-garanya. Nih, tercabut. Jadi di sini sebenarnya ada satu lagi. Ini bisa dilihat dan dipahamin banget ya. Ini bulu kedua ya. Yang bulu pertama harusnya kayak gini. Nih. Nah. Nih. Buntel mayit memiliki seperti ini. Satu lembar aja ya, dan nggak lebih dari itu. Dan jika tertutup seperti ini, dia akan tidak terlihat. Nggak bedanya sama kelabang kepipih gitu. Tapi ketika dia membukakan sayap, dia akan tetap terbungkus sedikit kalau membukanya seperti ini. Tapi kalau dia terbang atau lebar membukanya, nah itu akan kelihatan bahwa dia memiliki ciri daripada buntel mayit gitu ya. Nah, burung buntel mayit itu kurang baik bagi orang yang mungkin sekelas untuk anggungan atau untuk kepribadian sendiri, bagi orang petani lah ya. Bagi petani ini memang kurang baik atau kurang cocok. Tapi mungkin bagi orang tertentu yang memiliki tujuan tertentu mungkin juga cocok, karena burung buntel mayit itu bukan semuanya orang bisa memelihara gitu. Jadi ada orang-orang terkhusus yang mungkin jodoh dan cocok, itu bagus dipelihara. Itu kalau dipelihara dia bawa ke buntungan atau bawa nasi? Ini kurang baik kalau kita ya. Tapi kalau ada yang cocok ya dia baik gitu loh. Ada yang diuber yang dicari. Nah, ini ciri daripada buntel mayit, satu lembar di ujung sendiri ya. Nah, kalau di sini ada 1, 2, 3, itu namanya trajumas. Iya. Karena bulu yang ini itu bakal kelihatan yang satu ini. Kalau dia tumbuhnya di sini, nggak masuk buntel mayit. Jadi kalau nggak di sini, di nomor kedua ini bukan masuk buntel mayit, ya. Jadi kalau yang benar-benar buntel mayit hanya satu di ujung. Nih. Nah, ada lagi yang namanya sogok sujen, itu juga sama, tapi ekor. Satu di sini, satu di kanan dan kiri ada, itu namanya gotong mayit. Atau di sini kayak sulung derajat, tapi di kanan dan kiri persis seperti ini tadi, yaitu namanya gotong mayit. Kalau sini satu sama di tenggok sini satu, atau kayak cendolo sabdo satu, dan di sini kanan kiri ada, itu namanya gondo mayit. Buntutnya ya namanya burung gitu. Burung ya ngeri kalau diceritakan ya. Kamu nggak khusus, belum begitu tahu kan. Itu kita membuka sedikit masalah burung apa tadi? Buntel mayit. Buntel mayit atau yang diistilahkan itu pembungkus jenazah, kain kafan gitu. Jadi makanya dia dibilangkan buntel mayit. Burung ini tertutup. Begitu begini tertutup, sama sekali tertutup ya. Tertutup total dan tidak kelihatan. Hanya itu aja yang untuk pencirian khusus daripada buntel mayit. Dan itu pun bisa ditelah atau apa ya, ditilah apa diapain. Bagi orang zaman dulu dia bisa dilihat bagaimana respon dan baiknya kan gitu. Ini salah satu burung yang jelek dan ini kurang baik diterima. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kegunaannya apa sih maksudnya? Apa ya? Manfaatnya Gitu. Manfaatnya memelihara perkutut. Ya kalau memang yang baik dia akan membawa kedamaian, ketentraman.
kerezekian dan sebagainya, tapi semua itu tetap kepada satu, ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh terlalu Mesakal. nah ya Terlalu minta ke ini. ya nggak boleh, itu kita hanya untuk Ujung-ujungnya murtad, guys. nah begitulah ceritanya ya. Ya ini daripada burung perkutut buntel mayit. Nah itu kan jadi keputih-putihan bersih dan dia kayak nggak punya ciri yang lain ya. Nah, ya udah, kita akan bongkar lagi besok. Selain hari ini kita bongkar lagi besok ya. Kita mau tanya apa lagi? Apa ya? Kalau kamu tanyanya panjang lebar ini kita nggak cukup ini ya. Kita dulu. Satu lagi. Apa? Berarti apa namanya, kayak burung perkutut berubah jadi ular, kayak yang katanya gini-gini itu fakta berarti Pak? Insya Allah fakta, bukan mitos. Dan Pak D pun sudah banyak ya kan. Pak D sudah tahu sendiri kan berapa burung Pak D yang bisa berubah jadi ular yang mana Pak? Itu sudah pernah tahu. Kan? Aku dulu sering lihat ya, kayaknya mitos. Nggak, gimana ya? Nggak masuk ke logika gitu loh kalau dicerna secara akal sehat mah. Masa iya sih? Masa iya sih? Masa iya? Ya wis ngono wae dhisik ya. Intinya kalau nduk mau tanya panjang, ayo kita tanya panjang. Ntar kita terus kita tanya untuk mengisi sore karena itu mau maghrib, mau buka puasa kan.